Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mustafa. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan mewawancara seorang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMPN Wisata 3 Cipatujah. Kebetulan beliau sudah ada di depan saya dan sudah siap untuk memberikan informasi-informasi atau menjawab wawancara yang diberikan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Siap. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ya, Di sini saya akan wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral. oh iya. Bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Oh iya. Untuk kasus dilema etika dan rujukan moral memang sangat banyak ya Pak, kasus dari di sekolah. Dan sebetulnya hampir tiap hari juga kita akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Karena memang kita di lingkungannya kan ya dinamis lah ya. Jadi dari hari ke hari itu mesti ada lah entah itu dilema etika, entah itu keterlibatan mahasiswa atau sesama guru, entah itu rujukan moral ada. Cuman untuk kasus yang lebih sering sih yang saya hadapi sekarang di sekolah baru saya sekarang lebih banyaknya dilema etika. Cuman rujukan moral juga ada, Ya. tetap ada. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, terkait dilema etika aja ya yang sifatnya lebih lebih banyak ya kasus terjadi. Hal kecil kemarin sebetulnya ya tentang pelaksanaan lomba tingkat 2 ya pramuka. Ini kan kalau saya sih lebih memaknainya ini lebih ke dilema etika. Kemarin ada kegiatan dengan terpaksa sekolah kami tidak mengikuti tersebut. Kenapa saya ambil keputusan tersebut? Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Ketika mengambil konsekuensinya apa, ketika tidak konsekuensinya apa. Kaitannya dengan sekolah kami itu sekolah kecil yang hampir seluruh personelnya kecuali saya itu non ASN. Jadi bisa dibayangkan tentang keuangan. Satu sisi kewajiban dan keharusan untuk ikut LT, tapi di sisi lain ada hal-hal yang sifatnya ini kan bukan berarti tentang salah, tapi lebih ke skala prioritas. Terus langkah-langkah apa saja Pak atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, pertama ketika ada terkait atau bersinggungan dengan sifatnya dilema etika, saya lebih berpikir kebiasaan saya, prosedur yang saya lakukan adalah saya berpikir dalam lah, menganalisis semuanya, prioritasnya bagaimana, dampak kedepannya bagaimana, manfaat madaratnya bagaimana, urgenitasnya bagaimana, sehingga si sekolah itu tetap stabil karena sekolah itu memerlukan keseimbangan sih dalam pengelolaan, tidak boleh tumpang tindih. Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus dilema etika ya Pak, yang saya rasa efektif itu ketika saya pertama ya menganalisa dulu mana yang lebih penting, skala prioritas. Jadi itu yang jadi acuan, skala prioritasnya dulu. Jadi prosedur pertama yang membuat ini nih paling efektif ketika keputusan kita akan sangat efektif ketika pertimbangannya tentang prioritasnya, skala prioritasnya mana yang lebih urgent. Saya lebih ke sana sih untuk kasus-kasus yang saya alami sekarang. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau tidak Pak? Tidak sih, saya lebih kasus setiap ada kejadian, saya selalu ingin secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau ada jadwal khusus enggak, tapi setiap ada kejadian, setiap ada kasus dilema etika ataupun
rujukan moral ya, saya selalu ingin mengambil keputusan Itu langsung ya Pak? langsung. Jadi mengambil keputusan dengan cepat, cermat dan tepat sih. Jadi di sana sih saya memang kepribadian ini saya seperti itu. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu ada, tentu ada. Dan setelah saya berpikir manfaat madarat, skala prioritas, urgenis dan sebagainya, saya selalu diskusi dengan, kebetulan ada guru di sana, bisa dia ngobrol sehingga saya mendapatkan masukan dimensinya lebih banyak lagi, cara pandangnya, sudut pandangnya lebih banyak kan akan semakin menguatkan tentang keputusan kita. Kira-kira seperti itu. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Pengalaman apa yang ya, Yang bisa diperhatikan adalah bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan dengan cepat, cermat, tepat, tanpa ekses. siap. Ya, dalam waktu yang cepat tetap, karena kan kasus itu kalau dibiarkan akan bertubi, entah itu dilema etika, apalagi rujukan moral. Jadi secepat mungkin, tepat, cermat. Jadi intinya gini ya Pak, berarti kita itu dalam penyelesaian kasus itu lebih cepat, lebih baik ya Pak? Iya, jangan ditumpuk. Kalau saya seperti itu sih pengalaman kemarin sampai hari ini. Iya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali wawancaranya Bapak Ya. memberikan ilmu-ilmu yang belum saya pahami, dan kemudian sudah wawancara dengan Bapak, alhamdulillah saya ada penerangan dan sedikit-sedikit memahaminya. Iya. Terima Siap. kasih Bapak atas Sami-sami, waktunya. sama-sama, kita sharing aja lah, kita Ya, berbagi ya. lah. Belum jago lah, Ya. sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah. Bapak, maaf saya mau bertanya. Ya. Saya mau mewawancara tentang permasalahan dilema etika dan kehidupan moral. Bagaimana Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya, baik. Tentu saja di sekolah itu pasti ada dilema etika dan kehidupan moral. Akan berbeda-beda di setiap lembaga sekolah. Contohnya, seperti di sekolah saya, ketika ada salah seorang guru yang tidak bisa masuk sekolah dengan alasan sakit atau ada keperluan apapun, nah di sana kita sebagai kepala sekolah bisa mengisi kekosongan kelas, dan atau kepala sekolah ada kepentingan bina bisa menugaskan kepada guru yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Di sana kalau kita harus memilih di dua kasus yang sama-sama mengandung kebajikan, jadi kita bisa memilih mana yang lebih penting atau lebih urgent daripada yang kurang penting gitu. Jadi kita bisa melaksanakan yang penting dulu atau urgent ketimbang yang lain gitu. Berarti harus mementingkan yang lebih baik, yang lebih Iya, penting gitu ya Pak? yang mementingkan yang lebih baik gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu? Ya. Langkah-langkah yang saya lakukan, mungkin di sini saya mengambil tindakan seperti yang tadi dikatakan, mana yang harus didahulukan dan mana kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau lebih baik dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, kalau kita harus memilih mana yang lebih baik dan yang lebih penting, jadi kita harus mendahulukan dulu kepentingan umum atau lembaga sekolah daripada kepentingan pribadi, dan mana yang urgent dan yang tidak urgent. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu ada, setiap ada masalah ataupun apa ya, pasti ada tantangan, terutama ketika tadi saya katakan ada guru yang tidak masuk, mungkin ada kecemburuan sosial di antara guru yang lain,
terutama apalagi oleh guru-guru honorer gitu. Ya, terima kasih Pak. Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral ini, Pak? Oh, dalam hal itu saya tidak mempunyai jadwal. Ketika ada kasus dilema etika atau rujukan moral, saya selalu diselesaikan hari itu juga atau pada saat itu. Berarti langsung ambil tindakan ya Pak? Ya, langsung ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau masalah di gunung sedikit ya. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tentu ada. Saya punya teman rekan guru ya yang senior, ada 2 kalau nggak salah di sekolah saya. Jadi dia suka memberi masukan ataupun arahan dalam penyelesaian kasus. Ini Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang saya terima untuk kasus-kasus ini ya, tentunya kita seperti tadi di awal sampai akhir sekarang ini kita mengambil keputusan yang urgent dulu ya, lalu kita lanjutkan kepada hal-hal yang baik supaya ketika ada masalah kita dapat menyelesaikan bersama. Berarti alangkah baiknya kalau ada masalah pengambilan keputusan langsung tindak ya Pak, lebih Iya, cepat betul, lebih baik. betul, iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan Ya, Bapak sehat sama-sama. selalu. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sehat Pak? Sehat sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Amin. diberikan rezeki yang berlimpah. Maaf Pak, ini saya mau ada wawancara kepada Bapak, yaitu mewawancarai tentang kasus-kasus yang ada di sekolah, yaitu terutama dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Tentang dilema atau etika di sekolah yang Bapak rasakan, kasusnya itu banyak sekali. Itulah mengambil salah satu contoh. Kasus di sekolah umpamanya ada guru yang sakit. Terlebih dahulu saya memberikan keleluasan untuk berobat. Walaupun salah satu kewajiban harus diutamakan. Untuk penyelamatannya yaitu dengan cara saya masuk ke kelas dan apabila beralangan saya menunjuk guru lain untuk menangkapnya. Baik, Pak. Bagaimana nih Pak selama ini menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan itu Pak? Dalam hal pengambilan keputusan, setidaknya seorang pimpinan atau seorang kepala sekolah, pengambilan keputusannya itu secara langsung saja, tidak mengabaikan untuk kepentingan yang lain. Dalam artian ada sesuatu hal langsung diputuskan langsung, apakah itu untuk menyelamatkan lembaga ataupun pribadinya, jadi menguntungkan kedua belah pihak cara pengambilan keputusan. Ini bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam menyikapi permasalahan kasus dilema etika ini? Dalam hal langkah-langkah atau prosedur untuk pengambilan suatu etika atau moral, terlebih dahulu saya mempertimbangkan berbagai kejadian yang saya rasakan di sekolah atau di lembaga. Makanya dari itu untuk menyelesaikan kepentingan lembaga dulu, di samping untuk kepentingan yang lain yaitu yang tidak memiliki jiwa kebijakan. Terus hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang paling efektif dalam hal pengambilan dilema etika atau moral
tentang moral. Berarti langsung ngambil tindakan ya Pak? Ya, itu saya selalu mengambil tindakan untuk penyelesaiannya. Ya. Jadi langsung ambil tindakan supaya penyelesaian permasalahannya lebih cepat ya Pak? Ya, ya. Lebih cepat, lebih baik mungkin ya Pak? Ya, terus apakah ada jadwal tertentu nih Pak untuk penyelesaian permasalahan? Apakah seperti gini Pak? Apakah hari ini jadwalnya penyelesaian ini, hari ini penyelesaian masalah ini, atau langsung saja Pak gitu setiap ada masalah? Dalam hal itu Bapak tidak mempunyai jadwal, Ya. akan tetapi ditindak secara langsung, disesuaikan secara langsung dalam hal itu untuk kepentingan bersama. Ya, ya. Apakah ada faktor-faktor atau guru-guru senior nih Pak yang bisa mempermudah atau membantu dalam penyelesaian permasalahan ini Pak? Itu sudah jelas sangat mendorong, sangat memotivasi, dan juga lebih jauhnya sangat Membantu ya Pak? sangat membantu untuk penyelesaian hal itu, karena di sekolah kita banyak yang kelas senior, diantaranya dalam hal pekerjaan. Rupanya sebagai penyelesaiannya adalah jadi cara langsung saja lah. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan dari 1 sampai 4 atau 5 tadi, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Pembelajarannya contohnya apakah harus lebih cepat lebih baik atau diabaikan atau gimana Pak nih? Oh permasalahan tidak, itu? dalam hal pembelajarannya, dalam pengambilan keputusan itu ya tentunya diambil dalam hal yang lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Jadi mungkin Pak kalau cepat itu permasalahan tidak menumpuk ya, Pak? Iya. Langsung selesai Cepat hari ini selesai hari mungkin ini. untuk kalau ada permasalahan langsung selesaikan Ya, ya, iya. Pak. Ya betul. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.